Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basyara Bila dengan NIM 210904502023, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Baik, saya akan menjelaskan tentang peran penting teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Langsung saja. Belajar tanpa adanya teknologi rasanya tidak mungkin di zaman yang serba modern ini. Peranan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan itu sangat banyak. Seperti yang sudah diketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi membawa banyak manfaat di berbagai bidang. TIK juga sangat berperan penting dalam bidang pendidikan, yang artinya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kesejahteraan negara pun turut maju. Jadi, apa saja peranan teknologi informasi dan komunikasi bagi pendidikan tersebut? Yang pertama yaitu sebagai infrastruktur pembelajaran. TIK sangat berperan sebagai infrastruktur pembelajaran di mana bahan ajar tersedia dalam format digital. Dengan begitu, proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Para murid tidak harus terpaku belajar pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Saat senggang dan sedang berada di tempat umum pun, mereka tetap bisa belajar melalui gadget mereka. Selanjutnya, sebagai sumber bahan ajar. Kini sumber bahan ajar para tenaga pendidik tidak hanya bisa didapat dari buku saja. TIK juga bisa dijadikan sebagai sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan zaman. Ada banyak bahan ajar yang bisa didapat dari seluruh belahan dunia sehingga ilmu yang didapat pun lebih banyak. Yang ketiga, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Tidak lagi menggunakan papan tulis dan kapur. Kini proses belajar mengajar telah didukung oleh TIK. Sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, TIK akan membuat proses belajar mengajar jadi lebih inovatif dan menyenangkan. Cara tersebut juga dikenal efektif karena lebih modern. Untuk itu, para tenaga pendidik juga wajib untuk mengikuti perkembangan teknologi supaya bisa mengajar sesuai tren yang sedang berkembang. Para murid pun bisa mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan lebih luas dan secara mandiri. Selanjutnya, sebagai skill dan kompetensi penggunaan TIK harus profesional. Maksudnya TIK masuk ke semua lapisan masyarakat, tapi disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Jangan sampai TIK untuk masyarakat berpendidikan universitas diberikan kepada masyarakat pedesaan yang rata-rata memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Selanjutnya, sebagai sumber informasi penelitian. Proses penelitian dalam dunia pendidikan jadi lebih mudah dilakukan berkat adanya TIK sebagai sumber informasi. Keberadaan TIK juga membuat penelitian seseorang jadi bisa dimanfaatkan dan diketahui oleh orang lain. Hal tersebut akan berguna untuk mencegah terjadinya penelitian yang serupa. Selanjutnya, sebagai media konsultasi. Internet banyak dimanfaatkan sebagai media berkonsultasi dengan pakar yang berada di tempat lain, baik tenaga pendidik maupun pelajar. Sama-sama bisa memanfaatkannya untuk mendukung kegiatan belajar mereka langsung dari pakarnya, tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Selanjutnya, sebagai media belajar online. Belajar bisa dilakukan di mana saja, termasuk secara online menggunakan internet. Banyaknya website, blog, forum, atau aplikasi yang kini banyak tersedia di internet membuat siapa saja bisa belajar secara online. Contohnya saja ada perpustakaan online, yaitu perpustakaan dalam bentuk digital yang menggunakan internet sebagai wadahnya. Siapapun bisa mengakses sumber-sumber ilmu dengan cara mudah tanpa dibatasi jarak dan waktu. Ada juga diskusi online dari forum-forum yang terbentuk di internet yang membuat siapapun bisa berdiskusi dan bertukar pendapat dengan orang-orang yang tergabung dalam forum tersebut. Mengetahui banyaknya peranan teknologi
informasi dan komunikasi di bidang pendidikan tentunya bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang akan berdampak pada kemajuan suatu negara. Diperlukan tingkat kesadaran untuk menerima kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dari semua lapisan masyarakat, terutama tenaga pendidik dan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Semoga semua manusia bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan sebaik-baiknya guna mendatangkan manfaat yang banyak bagi manusia itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang jelas saya ucapkan terima kasih.